任时光匆匆流去，我只在乎你。 Oke teman-teman, balik lagi di channel saya Vincent Ijiban. Di video kali ini saya ingin memberikan edukasi lagi tentunya bagi calon TKI Taiwan yang mau berangkat ke Taiwan. Di video kali ini saya ingin menjelaskan bahwa di Taiwan itu banyak sekali TKI yang bersuara seperti ini teman-teman. Bang, ini agensiku kok kayak gini, penerjemahku kok kayak gini, dan lain sebagainya, nggak mau mengurusin. Nah, itu teman-teman yang menjadi masalah saya bekerja di Taiwan seperti itu dulu. Bukan hanya saya saja, bahkan teman saya dan semua yang berkomentar di Instagram saya, berteman melalui Instagram, itu banyak yang mengeluh seperti itu. Jadi kalian yang mau berangkat ke Taiwan, pikir dahulu dan matangkan dahulu teman-teman sebelum kalian menjangkah ke Taiwan. Yang kedua, di Taiwan tidak memerlukan bahasa. Kita bisa berangkat tanpa bahasa, itu akan menjadi beban kalau kita bekerja di negara Taiwan. Ada mungkin 1-2 orang yang tidak menjadi beban karena bosnya itu terkadang enak. Kalau kita ketemu bos yang sulit, mau apa, mau jadi apa kita teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin dari omongan saya seperti ini saya terus terang. Saya sudah mengalami sepahit itu, pahitnya itu saya sudah alami, ketemu hal-hal yang tadinya kita tidak inginkan, ketemu di sana teman-teman. Kaget kalau kalian tidak pernah ya teman-teman. Makanya saya buatkan video ini, semoga teman-teman tidak kaget kalau memang bekerja di Taiwan memang berminat benar. Tapi coba pikirkan dahulu sebelum kalian bertindak ataupun mendaftar berjalan kaki di PT. Banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak mungkin yang menonton video ini merasakan waktu kalian kesana itu merasakan enaknya teman-teman. Namanya orang kerja emang susah teman-teman. Tapi alangkah baiknya kita menghindari hal yang sudah kelihatan dari awal. Jadi di sana mungkin yang pertama ada agensi, aku tidak bilang semuanya teman-teman, ada agensi yang kurang mengurus TKI-nya. Itu bukan semua agensi, sudah saya bilangkan berkali-kali ya teman-teman. Itulah oknum-oknum yang tidak mau mengurus TKI-nya, pekerja migran Indonesia. Yang kedua, penerjemah. Tugas penerjemah itu mendengarkan pekerjanya dan menyampaikan ke pihak agensi, ataupun pas ada masalah sama bos dan menyampaikan ke agensi, dan agensi menyampaikan ke bos. Nah seperti itu tugas penerjemah. Tugas penerjemah menyampaikan, penerjemah itu translator. Jadi bahasa Indonesia disampaikan dengan menggunakan bahasa Taiwan. Nah seperti itu namanya penerjemah ya teman-teman. Sudah tahu semua lah, sudah pintar semua. Jadi mengerti, cukup mengerti. Dan itu teman-teman, jadi tugas penerjemah itu sebagai patung. Itu saya tidak katakan semua penerjemah. Ada penerjemah yang 1-2 orang itu menjadi patung. Maafin ya teman-teman. Jadi kenapa saya bilang begitu? Terkadang kita menjeritkan suatu masalah tidak disampaikan, bahkan dicuekin teman-teman. Itu yang saya paling benci teman-teman. Saya tidak katakan semua penerjemah 1-2 orang yang seperti itu. Mungkin teman-teman yang menonton video ini ada yang sama ya teman-teman. Jadi saya hanya meluruskan teman-teman. Maksud saya tuh bekerjalah sesuai dengan tugas kalian, visi dan misi kalian. Ya jangan makan gaji buta lah gitu. Jadi tidak semua penerjemah kayak gitu, tapi ada yang seperti itu. Itu yang saya harapkan. TKI Taiwan itu kalau mau berangkat ke Taiwan teman-teman, mohonlah dipikir 1-2 kali sebelum kalian menyesal. Tidak ada yang tidak mungkin menyesal teman-teman. Kalau sudah ketemu bos yang tidak enak, ini itu, mungkin banyak sekali yang menyesal. Penerjemah yang kayak gini mungkin banyak yang menyesal, tapi ada yang baik juga kan teman-teman, tidak semuanya.
Nah, jadi ya seperti itu teman-teman. Mungkin bekerja itu emang sulit. Bekerja itu nggak mungkin kita ambil enaknya aja pertama kali langsung enak, nggak mungkin. Mungkin kalian kira seperti itu teman-teman. Nah, Vincent Ichiban kok berkata seperti itu, mungkin emang iya mau bekerja emang capek. Nah, sudah saya telan lidah saya teman-teman, bahkan lidah saya bukan air ludah saya. Dulu saya bekerja seperti itu ya teman-teman. Tujuanku kerja nang Taiwan, tujuanku bekerja di Taiwan, mau berat kayak apa tetap tak jalanin teman-teman. Tapi kalau kalian berangkat merasakan pahitnya sendiri teman-teman. Mungkin pertama kali itu pahit sekali karena kita tidak tahu apa-apa. Mungkin yang membuat saya pahit itu tidak tahu bahasa. Kita disuruh itu malah ngambil itu. Nah, itu teman-teman yang membuat kita tidak betah di Taiwan. Jadi untuk kalian pikirkan dahulu sebelum kalian pergi ke Taiwan. Nah, ini ada solusi baik. Kalau kalian mau pergi ke Taiwan itu harus belajar bahasa di rumah secara otodidak. Sekarang lo enak, dari YouTube bisa, pokoknya dari segala internet bisa lah, dari HP teman-teman. Itu jadikan bekal sebagai peluru kalian jika bekerja di Taiwan. Itu sangat membantu. Itu yang nomor satu di Taiwan itu bahasa teman-teman. Kalau kalian tahu bahasa, orang Jepang, orang Taiwan itu suka teman-teman, karena itulah pentingnya bahasa. Jadi itulah video saya. Terima kasih yang udah tonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Pikiran dahulu lah sebelum berangkat ke Taiwan. Terima kasih.